Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Momen COVID-19 yang belum berakhir, sahabat MK, mengubah banyak hal, namun dari sudut pandang yang lain menyadarkan banyak orang tentang hal-hal yang mungkin selama ini tidak disadari. Misalnya tentang bagaimana pendidikan ternyata tanggung jawab orang tua luar biasa juga di dalamnya. Namun bukan berarti kita pun tidak memberikan ruang kepada putra-putri kita agar mereka mampu untuk belajar mandiri, karena ruangnya juga sangat luas, sahabat MK, apalagi dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti hari ini. Nah, bagaimanakah kita bisa menjadi pendamping anak-anak kita agar mereka bisa belajar dengan mandiri? Kita akan berbincang seputar bagaimana menghadirkan kemandirian belajar pada anak-anak kita bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Ini kalau berbincang tentang kemandirian belajar anak, konteksnya pas banget ya kalau kita sedang dalam kondisi PJJ seperti ini, Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya, karena banyak orang tua mulai mengeluh nih. Iya. Awalnya kan masih dibantu, tapi sampai kapan? Ini ternyata dinas pendidikan kok belum juga. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, berbulan-bulan. Iya. Mulai sampai ada orang tua yang aku jadi translatein, aku jadi kan ada beberapa yang tugasnya dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah ini ada juga orang tua yang mengeluh, ya kalau anak mahasiswa SMA atau SMP pun masih bisa lah mandiri, nggak dibantu orang tua. Bagaimana kalau masih SD gitu? Sehingga beberapa bulan terakhir, minggu-minggu kemarin, kami juga langsung mencoba ke anak kami yang masih SD kelas 2. Yeah. Kebetulan SD-nya di Anak Langit juga kan. Jadi apakah bisa nggak anak saya itu mulai mandiri untuk belajar, sehingga nggak kita inget-ingetin terus, dia mulai bisa mengerjakan. Mulai dari report checklistnya setiap sore, setiap siang ya. Siang itu dulu awal-awal tuh selesai tugasnya itu kalau udah malam tuh. Udah malam baru mulai ngerjain. Kadang-kadang dibantu sama ponakan. Betul. Nah sekarang jam 12 itu sudah melaporkan checklistnya. Checklistnya itu ada 8 checklist tuh, mulai dari doa pagi, sholat duha, sampai tilawah, tahfiz, tahsin, sampai writing, reading, kemudian craft gitu, dan terakhir men-checklist itu, kemudian melaporkan. Dan dia checklistnya kan belum punya handphone sendiri, jadi di handphone yang dipegang sama yang kami tugaskan, dia yang checklist sendiri. Tadinya petugas itu, ponakan itu yang checklistin. Nah sekarang anak kami sendiri. Nah ini tentu tidak semudah itu. Tidak semudah itu sampai dia anak kelas 2 SD mulai bisa checklist sendiri, melaporkan sendiri gitu. Ya tentunya dalam pengawasan. Kemarin kayak dia sholat duhanya di checklist. Saya tanya ke ponakan, lihat nggak? Lihat om, katanya begitu. Ya udah gitu. Nah ini kemandirian belajar ini menjadi isu sentral saat ini karena kemandirian belajar itu ternyata bukan tahap pertama ya Bu Lis ya, dalam hierarki kemandirian. Nah ini Bu Lis juga punya pengalaman waktu kecilnya, gimana Bu? Iya, jadi waktu kecil itu ibu saya suka beresin ini pagi-pagi, ngepel, nyapu, kamar diberesin gitu ya. Nah itu waktu kecil kesel banget sih, harus beres-beres gitu, harus itu. Dan ternyata emang pola itulah yang dulu ibu saya zaman dulu jam 3:30 beliau sudah bangun, sudah mencuci, terus saya juga udah dibangunkan harus ngepel, harus nyapu, di sebelum subuh itu udah beres semua gitu. Dan ternyata setelah sekarang saya usia 40 tahun ke atas, justru hal itu yang menjadikan pola saya, pola terbiasa. Jadi sekarang kalau misalnya emang di rumah mengharuskan saya untuk melakukan itu kok ringan banget ya gitu, nggak terlalu berat gitu, karena kebayang digembleng dari
SD, SMP, SMA, kuliah juga gitu ya. Iya. Nah, kadang sekarang baru bersyukurnya saya itu sekarang, kalau dulu mah tetap aja Dulu mah ngomel-ngomel tetap ke ibu kesel saya gitu ya. ya. Kesel waktunya misalnya mau pergi ya beresin Iya. dulu gitu, kesel banget. Tapi emang saya juga contoh dari ibu saya emang pekerja keras, jadi jam 3:30 itu beliau sudah beres nyuci, sudah beres gitu, sehingga yang terjadi emang pola juga dari beliau sekarang yang terasanya, dan itulah yang membantu saya ketika belajar akademik, karena belajar akademik itu kan sebenarnya butuh disiplin gitu ya. Betul. Ke kuliah gimana caranya, misalnya kuliah jam 7 itu saya punya dosen guru saya itu, beliau bilang usahakan kalau misalnya kita janjian dengan siapapun misalnya jam 7 itu paling telat, jadi kita misalnya minimal 15 menit atau 30 menit sudah datang. Nah ini diperoleh dari mana gitu, yang saya peroleh ternyata emang di kemandirian yang pertama, berkaitan dengan hierarki itu tangga ya Pak Wasmin. Kalau tangga itu kan nggak bisa dilangkahin tiba-tiba langsung tangga kedua, nanti bisa jatuh yang terjadi. Dan sekarang emang banyak anak-anak mengalami itu, jadi tangga pertama tidak terlewati, langsung tangga kedua yang terjadi adalah shock gitu. Kayak kemarin juga saya mengisi di salah satu TV swasta lokal gitu ya, mengisi tentang pengaruhnya gadget ya, karena sekarang kan anak-anak tuh kebablasan gitu ya. Alasannya belajar, masa sih belajar sampai malam, nggak mungkin juga. Dulu juga merasa difasilitasi begitu ya. Iya, dulu juga offline juga belajar nggak sampai begitu, karena ada yang dilewati satu tahap. Tahap apa itu? Tahap kemandirian self help. Bagaimana dia menolong diri sendiri, bagaimana dia tempat tidurnya dulu, bantalnya dulu, baru ke hal yang lain gitu. Saya teringatkan dulu ada yang posting seorang jenderal, terus dia mengatakan selama dia jadi jenderal itu ternyata dasar awalnya itu membereskan tempat tidurnya ya, sampai kan kalau di militer tempat tidur itu kalau koin dilempar harus gimana Pak Wasmin, mantul lagi ya, tertanda itu udah benar membereskannya. Nah sekarang saya lihat fenomena yang terjadi ke orang tua jadi marah-marah karena anaknya tidak mandiri, terus orang tua capek selalu mengingatkan anak. Nah ini kemungkinan ada langkah yang pertama yang dilewati, yaitu langkah self help. Nah yang kedua, kemandirian itu kemandirian belajar, baik belajar akademik atau yang lain. Yang ketiga, kalau dia sudah ada kemampuan belajarnya bagus, polanya sudah bagus, sudah disiplin. Dia yang ketiga adalah kemandirian secara finansial. Dia menghasilkan gitu ya, menghasilkan karya, menghasilkan uang. Dan selanjutnya emang yang paling tinggi adalah kemandirian menyiapkan berumah tangga. Kemarin saya lihat film Asia gitu ya, di mana dia self help-nya tidak terlewat, kemudian dia kuliah terus menikah, jadi menyebalkan gitu, dia kuliah menikahnya itu nggak beres-beres rumah, nggak nyiapin suami untuk makan dan sebagainya, akhirnya keteter. Dan itu banyak terjadi kasus-kasus di mana seorang misalnya dia hanya untuk ya udah daripada saya zina udah menikah, sementara kemandirian yang lain tidak disiapkan. Kemandirian belajar jadi istri itu kan gimana juga, meskipun sekarang gampang beli makanan kan tetap saja karena kita di suatu saat ada momen yang tidak bisa untuk beli kan, harus masak istilahnya. Nah itu berarti kemandirian belajarnya harus. Nah ini kalau misalnya tiba-tiba dia kemandirian menikah lewati yang lain, misalnya seorang laki-laki semangat aja menikah tapi dia tidak ada finansialnya, belum menghasilkan, yang terjadi adalah rumah tangganya juga akhirnya bubar jalan. Nah ini yang hierarki. Nah sekarang yang akan kita bahas pas sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang adalah yang poin yang tingkatan tangga yang kedua. Tangga di mana adalah kesiapan untuk anak-anak itu untuk mandiri belajar, sehingga yang terjadi kalau dia sekolah online, kalau bertanya ke siapa? Ke orang tua, ke gurunya. Nah anaknya kan harus berani, misalnya Japri misalnya, Bu aku nggak ngerti di sini bla bla bla. Jadi yang berinteraksi tetap anak kita dengan guru gitu, bukan anak kita dengan kita, karena kita bukan gurunya, kita adalah menjadi fasilitator untuk menyiapkan semua itu. Itu Pak. Iya.
Menarik Ya, ya. jadi ya mandiri belajar sebagai tangga kemandirian yang kedua, berarti baru bisa terjadi jika mandiri self help menolong diri sendiri untuk kebutuhan, ada 8 kebutuhan ya waktu itu. Ada 20 dari kurikulum kemandirian self help itu ada 8 ya. Mulai dari kurikulum tidur, kurikulum pakaian, kurikulum makan, kurikulum mandi. Yang dulu sempat kita bahas itu ya. Sempat kita bahas itu. Nah, kalau itu aja masih ribet untuk urusan itu, masih dilayani, ya otomatis belajarnya pun harus dilayani gitu. Nah, berarti kalau anak SD sudah mulai harus mandiri belajar, maka anak SD sudah harus bisa menolong diri sendiri gitu. Jadi mulai dari mandi nggak usah dimandiin lagi. Ya memang kita dalam hal ini prihatin ya Kang Zikri, karena masih ada orang tua yang anaknya udah SD masih disuapin. Makan aja masih disuapin gitu. Gimana kalau ya berarti otomatis tuh, berarti PJJ ini pasti dia belajarnya juga disuapin. Orang tuanya jangan-jangan yang kerjain. Iya. Repot juga ketika, ya kalau seperti itu. Jadi ketika ada orang tua yang kemudian stres ketika PJJ dan anaknya juga stres ketika PJJ, itu bukan karena sebab sekarang aja loh pada dasarnya. Dari awal juga dulu sudah masalah sebetulnya. Ini pencetus aja sebenarnya, jadi bom waktu. Berarti COVID ini aja pemicu aja. Betul, semakin parah aja gitu, semakin kerasa parah. Begitu ya. Selama ini mungkin nggak kerasa. Baik. Orang tua yang udah dulu membuat anaknya mandiri, ini mungkin malah waktu-waktu menikmati kali ya. Betul. Wah, lebih nyalse begitu ya. Anak-anaknya sudah bisa sendiri soalnya. Iya, betul. Nah, ini jadi tantangan juga bagi memang yang tadi kan ada tahapan, ada urutannya begitu ya, hierarkinya. Ada yang loncat. Nah, ini jadi agak masalah nih kalau ada yang ketinggalan. Nanti kita akan kupas juga, termasuk saya juga ingin mendapatkan sebuah penjelasan karena banyak juga orang-orang yang berpikir, oh iya ya kan tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua, jadi orang tua juga harus jadi guru, jadinya orang tua yang sibuk ngajarin begitu saat PJJ ini. Nah, ini mungkin kita perlu luruskan juga sebetulnya proporsinya seperti apa. Selepas jeda insya Allah Pak Wasmil Bu Lilis ya, dan sahabat MK, Anda pun yang mempunyai permasalahan atau bahkan Anda yang sudah melewati permasalahan tentang bagaimana menjadikan putra-putri Anda mandiri dalam belajar, caranya bagaimana yang telah Anda tempuh atau masalah apa yang sedang Anda hadapi, boleh Anda sampaikan, dan kita akan rehat dulu untuk simak informasi berikut ini.